Ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Cuman masih kayak macam ustadz ya. Tak pernah nyamar jadi ustadz. Mana tahu besok bisa ceramah, dakwah, ya, biar bisa jadi gubernur. Banyak dakwah ke masjid. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya di OBC Channel. Ya. Tadinya channel ini memang saya gunakan untuk kegiatan bersama orang bulian, tapi sesuatu telah menyeret saya ke sini ya, menyeret saya ke ranah politik ini. Mau tidak mau saya kebetulan sudah tersedia media sosial saya ya, melalui ini ya saya buat aja langsung. Kebetulan tidak sengaja saya membuat OBC Channel ini, sebenarnya bukan untuk bercerita tentang pemerintah, tentang politik, tapi lebih cenderung ke kegiatan-kegiatan alam gitu. Tapi ya begitulah, setelah ada satu peristiwa akhirnya saya membuat YouTube ini menjadi sekarang ini yang bernama OBC Channel, orang bunian channel ya. Jadi selamat bertemu lagi ya. Saya baru 1 hari yang lalu memposting YouTube di YouTube video saya, karena malam ini ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait pernyataan Ketua DPRD Kepri sebagaimana yang diberitakan Batam Now ya, pada hari tanggal 5 November tahun 2021. Ya, isi beritanya ini, Ketua DPRD Kepri meminta Kemendagri segera putuskan Sekda Pro. Wah, ini dia. Saya nih selama-lamanya setelah setelah memberi masukan kepada boleh katakanlah mengkritik lah, atau kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terutama kepada Pak Gubernur ya, baru ini ada satu pernyataan dari Ketua DPRD Kepri ya, yaitu Bapak Nadia Jumaga Nadia ya, dari fraksi PDIP, dan beliau juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau ya. Saya sangat memberi apresiasi kepada beliau ya, karena telah bersuara dari sekian banyak anggota dewan itu ya, akhirnya Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau yaitu Bapak Nadia Jumaga Nadia akhirnya berbicara juga terkait dengan apa-apa yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau ini ya. Dan sejak awal saya sudah mengkritik terkait pelantikan PJ Sekda ini ya, yang saya katakan melanggar peraturan Kemendagri tahun 91 nomor 91 tahun 2019. Tetapi saya melihat Gubernur Kepri ini agak ungkal sedikit ya, akhirnya dia tetap melantik PJ Sekda ini untuk jabatan yang kedua kalinya ya. Memang dalam aturan bisa 2 kali menjabat ya, 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. Artinya sepertinya ya, sengaja mengulur-ulur waktu agar PJ Sekda ini mengulur-ulur waktu untuk Sekda definitif, agar PJ Sekda ini berakhir pada bulan Desember gitu ya. Ini beritanya bisa saya bacakan ya.
Batam Now Com, Jakarta. Pesan Sekretaris Daerah Sekda dalam sebuah permintaan sangat vital, bahkan disebut-sebut Sekda adalah motor penggerak dan berperan besar pada maju mundurnya suatu daerah. Sangat disayangkan bila penetapan Sekda oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, harus berlarut-larut. Ini tentu dapat mempengaruhi kinerja pemerintah lantaran wewenang pejabat atau PJ Sekda cukup terbatas. Sebenarnya ya seharusnya sudah tidak usah terlalu berlama-lama memutuskan Sekda definitif. Terus seperti terjadi di Kepulauan Riau, di mana sudah 1 bulan lebih Sekda Prop dijabat oleh pejabat atau PJ, tentu ini mempengaruhi ritme kerja pemerintah daerah, ujar Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumagan Nadia kepada Batam Now Com Jumat 5 November 2021. Dirinya juga mengakui PJ Sekda memiliki kewenangan yang terbatas, berbeda dengan Sekda definitif yang dipilih oleh Kemendagri. Untuk itu, Jumaga berharap Kemendagri bisa segera menetapkan Sekda Prop Kepri. Harusnya Kemendagri bisa memahami kondisi di Kepri sehingga dapat segera memilih Sekda dari nama-nama yang diajukan, ujarnya. Jumaga menolak berkomentar ketika ditanya kemungkinan ada tarik-menarik kepentingan terkait Sekda Prop Kepri. Kalau dilihat lamanya penetapan Sekda Kepri, patut diduga ada tarik-menarik kepentingan. Hanya saja itu masalah lain, ujarnya. Begitu ya. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah bagaimana ada Sekda definitif di Kepulauan Riau sehingga roda pembangunan di daerah tersebut bisa berjalan dengan normal. Ya. Peran Kemendagri sangat besar untuk mempercepat penetapan Sekda Kepri sehingga jalannya pemerintahan di wilayah ini bisa kembali normal. Jadi sekarang kurang normal ya, abnormal. Sebelumnya, Gubernur Kepri telah mengajukan 3 nama calon Sekda sebagai hasil seleksi terbuka. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021, yakni Adi Prihantara, Wisni, dan Sadirson. Saat ini, Sekda Prop Kepri dijabat oleh Lamidi sebagai pejabat atau PJ. Hal ini menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Ini dia. Memang banyak kritik terhadap PJ Sekda sekarang ini ya, termasuk saya yang mengkritiknya. Seharusnya ada yang menggugat ya, karena melanggar Permendagri nomor 91 tahun 2019 ya, tapi mungkin dia sahabat baiknya Pak Gubernur ya, atau orang dekat sehingga diabaikan terhadap pelanggaran itu. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi saya bacakan lagi, saat ini Sekda Prop Kepri dijabat oleh Lamidi sebagai PJ atau pejabat. Hal ini menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Ya, kenapa dikritik? Kalau pertama dia sesuai dengan aturan, tidak perlu dikritik. Ya. Yang kedua, saya menilai yang dimaksudkan banyak kritikan ini adalah kebijakan-kebijakan atau yang lebih ramainya lagi pelantikan yang terjadi di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini ya banyak dipengaruhi oleh PJ Sekda ini barangkali ya. Itu yang tepatnya saya rasa. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemendagri belum memberikan penjelasan terkait berlarutnya penetapan Sekda Prop Kepri.
pesan singkat yang dikirim Batam Naukom kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik belum direspon. Ya. Jadi ini menarik ya. Sekarang ada seorang anggota dewan, bahkan pimpinan dewan, ketua dewan Provinsi Kepulauan Riau akhirnya membuka suara terkait dengan berlarut-larutnya penentuan atau pengesahan atau penetapan Sekda definitif Provinsi Kepulauan Riau. Tapi saya kalau saya menilainya tidak sekedar permintaan ya atau tuntutan kepada Kemendagri, tetapi berita ini atau pernyataan dari Ketua Dewan yaitu Bapak Jumagan Nadia ini ada sesuatu hal yang tersirat ya, yang pengen disampaikan kepada publik, tetapi saya melihat Ketua DPRD ini agak lebih soft ya, agak lebih santun dia menyampaikan. Mungkin bagi orang-orang tertentu bisa menangkap apa maunya Pak Ketua Dewan ini. Ya. Kalau saya menangkapnya, yang tersirat yang saya sebutkan tadi adalah kekacauan ya. Tadi sebenarnya sudah disebutkan tadi kritikan terhadap PJ Sekda ini sudah terlalu ramai ya. Dan sebenarnya ya, kalau saya menilai dari apa yang tersirat itu, Jumagan Nadia atau Ketua DPRD ini ingin mengkritik sebenarnya kebijakan-kebijakan PJ Sekda yang dinilai ya, terlalu banyak ikut campur di dalam pelantikan. Jadi dari pernyataan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini, saya menangkap ada sesuatu hal yang sebenarnya tersirat ya, tersirat. Cuman mungkin Ketua DPRD ini lebih soft ya, lebih lembut lagi ya cara mengkritik Gubernur Kepulauan Riau terkait dengan sepak terjang PJ Sekda sekarang ini ya. Dengan dimintanya dicepatkannya atau meminta kepada Kemendagri agar segera melantik Sekda definitif, itu merupakan bagian dari kritikan terhadap PJ Sekda sekarang ini ya, yang sudah 2 kali pelantikan ini membuat heboh ya, di kalangan pegawai di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau ya. Apalagi tadi disampaikan ya, tadi saya bacakan lagi ya, saat ini Sekda Prof Kepri dijabat oleh Lamidi, pejabat atau PJ. Hal ini menuai banyak kritikan ya, menuai banyak kritikan. Itu harus menjadi catatan bahwa pernyataan ini ya, pernyataan permintaan Ketua Dewan terhadap cepatnya dilantiknya Sekda definitif itu merupakan kritikan pedas kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait sepak terjang PJ Sekda yang saya katakan tadi 2 kali pelantikan ya. Pelantikan pertama dia menempatkan orang-orangnya di Kesbangpol ya, yaitu Saudara Hasim yang ditempatkannya di salah satu bidangnya di Kabid, kepala bidang. Terus pelantikan kedua ditempatkan sebagai sekretaris. Ini sangat luar biasa. Sudah itu menempatkan istrinya di sekretaris dinas sosial, dan ada beberapa lagi seperti ya ada teman saya yang dekat dengan PT Sekda ini, namanya ini Rembo ya, istilahnya kami panggilnya di Rembo, itu sekarang ditempatkan di BKAD ya. Banyak lagi yang
lain-lain yang ditempatkan oleh saudara Lamidi ini atau PJ Sekda ini ya tidak lagi melihat mampukah ya mereka duduk di situ untuk menjalani tugas-tugasnya. Saya mendapat informasi, jadi PJ Sekda ini ya saudara Lamidi ini kalau ditanya terkait dengan pelantikan saudara Hasim ini, dia mengatakan aturan mana yang dilanggar gitu ya. Saya mendengarnya begitu. Saya sampaikan kepada Tuan PJ Sekda ini tidak ada ya, memang dibenarkan kalau seorang fungsional ya dilantik di jabatan struktural ya. Cuman lucunya ya, yang saudara angkat ini tidak pernah menjabat di eselon 4 sebelumnya. Walaupun itu dibenarkan, tidak ada aturan yang dilanggar karena ada aturan yang memperbolehkan itu. Tetapi ya, saudara sebenarnya telah melanggar azas-azas kepatutan. Ya, apakah seorang itu patut, pantas untuk menjabat di situ atau tidak? Ya, azas-azas kepatutan yang lain yaitu Anda mengetahui bahwa masih banyak ya pejabat yang berada di struktural yang bisa menempati posisi itu. Artinya seharusnya Anda mengutamakan pejabat-pejabat yang berada di struktural karena mereka punya jenjang karir. Anda sebagai PJ Sekda seharusnya memahami itu. Ya, memang tidak ada aturan yang dilanggar, tetapi Anda melanggar azas-azas kepatutan. Itu diatur, itu ada kalau di ilmu hukum azas-azas itu ada. Ya. Azas-azas kepatutan, patut atau tidak saudara menempatkan orang yang tidak pernah duduk di eselon 4 terus naik di eselon 3 walaupun dia punya pangkat yang sudah cukup untuk menduduki jabatan di struktural di eselon 3. Tapi saya katakan sekali lagi, Anda telah melangkahi atau mengangkangi azas-azas kepatutan yang seharusnya Anda perhatikan ya. Jadi kita kembali ke berita Ketua DPRD Kepri ini ya, saya katakan sekali lagi bahwa ini merupakan kritikan pedas ya kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan sepak terjang PJ Sekda ya, sehingga saya rasa Ketua DPRD Provinsi Kepri ini cukup gerah juga, akhirnya meminta kepada Mendagri atau menyindir secara halus pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Pak Ansar Ahmad ya, yang sekdanya, yang PJ Sekdanya adalah Pak Lamidi ya. Ini merupakan kritikan halus dari Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau ya. Seharusnya Pak Nadia ya mungkin beliau orang tua ya punya tata krama untuk cara menyampaikannya seperti apa ya, mungkin tidak ditembak langsung kepada gubernurnya tetapi meminta kepada Kemendagri ya. Kalau kepada gubernur mungkin tidak didengar ya, tapi kepada Kemendagri ya mudah-mudahan didengar. Tapi kalau menurut saya ini kesengajaan terus menunda-nunda sehingga sampai bulan Desember Saudara Lamidi ini menjabat, berakhirlah jabatan PJ Sekda Saudara Lamidi ini ya. Tetapi sebenarnya waktunya cukup singkat, sebentar lagi juga sudah masuk bulan Desember. Tetapi kenapa Ketua Dewan ini Pak Nadia ini berkomentar terkait ini sudah tidak tahan menurut saya sudah tidak tahan dan mungkin geram ya melihat sepak terjang PJ Sekda sekarang ini yang memang bikin heboh ya, menuai kritikan terhadap pelantikan-pelantikan ini ya. Pertama bisa dikatakan orang-orang yang dekat dengan PJ Sekda ini mendapat posisi-posisi yang empuk. Orang yang berseberangan ya, mungkin termasuk saya, itu dicapai kepada daerah-daerah yang dianggap mereka tidak bagus. Tapi kalau menurut saya tidak ada masalah, mau taruh di mana juga tidak ada persoalan ya. Dan saya juga tidak mati kalau taruh di situ Pak Sekda. Terus
terkait dengan pelantikan ini, kalau saya melihat PJ Sekda sekarang juga tidak bisa mengontrol orang-orang yang berada di dalam BKD, ya, Badan Kepegawaian Daerah itu. Itu bisa dilihat dari beberapa kali pelantikan, ada orang-orang tertentu di BKD itu yang tidak pernah berubah posisinya. Anda coba perhatikan itu. Ya, tidak pernah berubah. Tetapi orang-orang yang dianggap berseberangan akhirnya keluar dari BKD itu. Ya, saya melihat hal itu ada sesuatu yang terjadi di dalam Badan Kepegawaian Daerah itu. Ya, ada lagi coba Anda lihat mungkin beberapa lulusan-lulusan sekolah pemerintahan, ya, ada yang yang mungkin selamat, ya, dari posisi-posisi yang bakal disederhanakan. Coba Anda kaji itu, ya, Anda kaji itu, mungkin kawan-kawan yang lain mengkaji orang-orang yang memiliki ilmu pemerintahan itu, ya, yang yang mungkin bersekolah di sana, ya, mungkin dia punya semacam kumpulan, ya, atau mendukung atau menjaga alma mater, ya, mereka, ya, sehingga banyak di antara mereka yang selamat, ya, dari posisi-posisi yang bakalan disederhanakan pada bulan Desember nanti. Artinya mungkin kemungkinan besar pada bulan Januari sudah SOTK baru, ya, di mana eselon 4 banyak akan dijadikan menjadi statusnya fungsional, ya. Jadi cobalah lihat itu. Jadi saya cukup sebenarnya mencurigai apa yang sedang terjadi di dalam Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau itu. Ada beberapa kelompok yang tidak pernah tergeser selama pelantikan, ya. Jadi tidak pernah tergeser selama pelantikan. Dan itu Anda bisa lacak sendiri atau lihat sendiri siapa-siapa orang yang di dalam BKD itu, ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, ya, terkait dengan pernyataan Pak Nadia ini, ya. Sebenarnya kegerahan terhadap sepak terjang Sekda dalam pelantikan ini yang membuat heboh, ya, membuat ramai, ya, menempatkan orang-orang yang ada tidak pada tempatnya. Jadi kata Pak Gubernur, kalau yang tidak mau kerja, tidak mau dipindahkan, ya, mundur saja. Begitu bahasa Pak Gubernur lebih kurang, ya. Saya pengen nyampaikan juga ke Pak Gubernur, orang-orang yang Anda lantik itu yang pemalas, yang bangun jam 10 siang, sudah itu tidak pernah masuk kantor, terus Anda angkat menjadi promosikan di eselon 3, itu Anda luar biasa sebenarnya. Ya, Anda sebenarnya menjilat ludah Anda sendiri. Cuman saya memahami Pak Gubernur tidak semuanya mengetahui itu. Maka biasanya di dalam sebuah pelantikan, kepala daerah akan meminta masukan kepada kepala SKPD, ya, kepala dinas. Kenapa meminta masukan dengan kepala dinas? Karena kepala dinas itulah yang mengetahui bawahannya. Jadi kalau bawahannya tidak masuk, malas, ada yang bolos, ada yang rajin, ada yang tidak, itu kepala dinasnya lebih tahu. Dan saya banyak belajar ilmu pemerintahan itu dari Ayahanda Muhammad Sanim. Ya, beliau kalau mau melakukan pelantikan itu, ya, kadang-kadang, ya, bukan kadang-kadang, ya, beliau lebih banyak berkomunikasi dengan kepala SKPD, karena kepala SKPD yang mengetahui sepak terjang stafnya yang berada di bawah. Tapi kan sekarang tidak pernah bertanya, terus dilantik, tidak tahu, orang yang dilantik juga malas masuk sebenarnya, ya, jarang masuk kantor, pemalas kerja, ya. Tapi itu fakta Pak Gubernur, ya. Tapi saya memaklumi karena Anda tidak semuanya mengetahui, ya, tidak mengetahui
perilaku pegawai-pegawai negeri yang berada di bawah. Maka saran saya, jika ada pelantikan sekali lagi, bawalah atau bertanyalah kepada minta masukan kepada kepala-kepala dinas agar hasil yang ingin dicapai Pak Gubernur dalam pelantikan itu maksimal ya. Jadi saya melihat memang ya PJ Sekda ini membuat heboh ya terhadap pelantikan ini dan menempatkan orang-orangnya seperti teman saya itu namanya di Rembo itu ditempatkan di BKAD ya, kepala UPT di mana tuh, di Asmadi ya. Terus Asim juga di situ ya. Terus istri PJ Sekda sendiri berada di sekretaris ya. Terus ada beberapa lagi orang dekat-dekat yang ditempatkan kepada posisi-posisi yang empuk. Nah, sementara lawan politiknya itu dicampakkan, dibuang ya. Tapi kalau saya tidak ada persoalan, ya, mudah-mudahan tidak sekarang mungkin ya. Suatu saat nanti kita akan bertemu pada kesempatan yang lain, Pak Sekda. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, mudah-mudahan masukan ini bisa didengar oleh publik ya, terkait dengan pendapat atau pandangan saya terhadap sikap Ketua Dewan Provinsi Kepulauan Riau terhadap lambatnya pelantikan Sekda definitif. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.